Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elektronika digital yang diampu oleh dosen Ibu Setia Refli SPD MSI dengan materi gerbang logika. Saya Kartika Karenina, saya Putri Triafni, dan saya Rizal Galung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gerbang logika dan komponen-komponennya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Karenina. Di sini saya akan membawakan materi dasar tentang gerbang logika. Gerbang logika adalah suatu elemen dasar dalam rangkaian logika digital yang digunakan untuk mengubah satu atau beberapa sinyal masukan input menjadi satu sinyal keluaran output yang terdefinisi secara logika. Ada beberapa jenis gerbang logika termasuk gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Nah, analisis gerbang logika biasanya menggunakan aljabar boolean. Itulah sebabnya gerbang logika dasar sering disebut dengan rangkaian logika. Rangkaian logika sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda dan transistor yang difungsikan sebagai saklar. Nah, baik, sekarang kita masuk ke gerbang logika AND. Kita masuk ke rangkaian multisimnya. Yang pertama, kita butuhkan yaitu place TTL. Kita pilih di grup, all group, lalu kita cari gerbang logika AND dengan menuliskan AND. Karena di sini kita membutuhkan inputnya 2, maka kita pencet N2. Kita letakkan di sini. Lalu kita butuh inputan di multisimnya dengan nama interaktif digital constant. Lalu kita butuh probe. Di sini saya menggunakan probe digital red. Lalu kita hubungkan semuanya. Lalu kita hubungkan juga ke probe-nya. Lalu kita running. Nah, dan di gerbang logika AND itu, jika input A dan B keduanya itu low, maka hasilnya juga akan low atau mati. Nah, jika input yang pertamanya 1 dan yang keduanya itu 0, maka juga akan mati. Nah, jika mereka sama-sama 1, maka outputnya akan menyala. Dan jika salah satunya low atau 0, maka outputnya juga akan mati. Jadi gerbang logika AND ini harus dua-duanya di high agar nyala. Oke. Baik, lalu kita lanjut ke gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR itu jika input A or B adalah salah satu atau kedua yang punya input high atau 1, maka outputnya akan high juga. Namun jika input A dan B keduanya low, maka outputnya juga akan low. Baik, kita akan implementasikan, kita cari lagi di komponen, yaitu OR. Tadi kita kan pakai yang N, sekarang pakai OR. Oh maaf, grupnya belum. Karena kita membutuhkan inputnya 2, kita letakkan di sini 2. Lalu kita butuh interaktif digital constant. Lalu kita butuh probe juga. Nah, lalu kita hubungkan semuanya. Kita pilih run. Nah, sama seperti tadi, jika inputnya 0 dan 0 atau low, maka outputnya juga mati. Nah, jika salah satunya high dan satunya low, maka outputannya akan menyala. Nah, jika mereka sama-sama high, juga akan menyala. Atau mungkin salah satunya low,
outputnya juga akan menyala. Nah, itu perbedaan gerbang logika AND dan OR. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke percobaan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT itu merupakan gerbang logika yang dimana inputnya 0 akan menghasilkan atau outputnya menyala ataupun 1 atau high. Sedangkan kalau inputnya 1 maka hasilnya 0 atau low atau tidak menyala. Bagaimana kita mencobanya? Kita masuk ke TTL, lalu grupnya kita pilih all group, kita mencari NOT. Ya jelas, sekarang kita coba gerbang logika NOT ya. Taruh saja di sini. Nah, setelah itu kita membutuhkan yang namanya interaktif digital konstan. Karena NOT itu kita memakai satu inputan saja ini. Nah, terus dicoba dengan adanya lampu atau di sini kita cari probe. Kita pakai warna blue. Kita langsung saja kita gabungin atau samain. Dan kita coba dengan menekan run. Nah, teman-teman, di sini menyala ya, karena inputan kita itu adalah 0. Dan kalau misalnya kita ganti inputan kita itu 1, maka dia tidak menyala. Oke, kita lanjut pada gerbang logika NOR, yang dimana gerbang logika NOR ini adalah kebalikan dari gerbang logika OR yang sudah dijelaskan oleh Kartika tadi sebelumnya. Kita mencari gerbang logika NOR. Nah, kita pakai yang inputannya 2 ya, jadi kita pakai NOR 2. Kenapa demikian? Karena kita menguji cobakan untuk 2 inputan pada tabel kebenaran aja dulu. Dan ini kita membutuhkan yang tadi namanya interaktif digital konstan, ada 2. Dan probe-nya untuk hasil. Nah, kita gabung ya. Dari A dan B kita gabung ke NOR. Lalu dari NOR kita gabung ke lampu. Tadi menyala atau tidak. Nah, setelah kita run, kita mendapatkan hasil yang dimana inputan 0 dan 0, A-nya itu 0 dan B-nya itu 0, maka outputnya akan menyala. Atau outputnya adalah 1. Itu high. Nah, kalau misalnya kita ganti 0 dan 1, itu dia akan low. Atau hasilnya 0. Jika kita ganti juga jadi 1 dan 1, itu sama juga 0. Ataupun sebaliknya, 1 dan 0 itu akan menghasilkan outputan low atau tidak menyala. Jadi kalau misalnya pada gerbang logika NOR, itu yang menyala atau high atau nilai 1, outputnya adalah 0 dan 0. Oke, selanjutnya itu adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini adalah kebalikan dari gerbang logika AND. Langsung saja untuk menguji cobanya. Kita pilih untuk mencari toolsnya, kita ada di grup all group sama seperti sebelumnya, dan kita mencari NAND. Nah, NAND 2 ya teman-teman. Itu interaktif digital konstan. Ada 2. Yep. Dan lampunya untuk mencoba adalah probe. Oke. Nah, setelah ini kita gabungin biasa.
Jaringan. Nah, setelah kita run, kita mendapatkan hasil, yaitu pada gerbang logika kanan dengan inputan 0 dan 0 itu akan menghasilkan output high atau menyala ataupun 1 nilainya. Nah, sedangkan 0 dan 1 itu akan menghasilkan output 1 ataupun high atau penyala. Dan bagaimana kalau misalnya 1 dan ini 0, itu hasilnya adalah 1 atau high. Dan kalau misalnya 1 dan 1 pada gerbang logika kanan, maka hasilnya adalah low atau tidak menyala, atau hasilnya adalah 0. Nah, mungkin dari 3 gerbang yang ini sudah saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan melanjutkan untuk 2 gerbang logika lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi gerbang logika yang kedua terakhir, yaitu XOR dan XNOR. Di sini langsung saja saya akan melakukan pencobaan rangkaian melalui multisim. Yang pertama kita akan klik TTL, lalu klik all groups, dan di sini saya akan mencari gerbang logika XOR. Di sini saya akan memakai gerbang logika XOR yang 2 input. Setelah itu klik interactive digital constant. Setelah itu kita akan mencari probe yang akan dipakai. Di sini saya akan memakai probe digital berwarna hijau. Di sini langsung saja kita akan menghubungkan rangkaiannya. Baik, di sini kita akan coba untuk run pada rangkaian. Untuk gerbang logika XOR, jika inputnya bernilai 0 dan 0, maka lampu yang berada pada output itu akan mati. Dan jika kita ganti inputnya dengan nomor 1, maka lampu akan menyala. Begitu pula jika kedua input pada XOR itu bernilai 1, lampu pada output akan mati. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merangkai rangkaian XNOR. Di sini caranya masih sama dalam mencari komponennya. Nah, di sini kita akan mencoba lagi untuk mencoba rangkaiannya hidup atau tidak. Nah, jika pada gerbang logika XNOR
jika input yang ada pada XNOR ini bernilai 00, maka lampu yang dihasilkan pada output itu menyala. Dan jika inputnya diganti salah satu dengan angka 1, maka lampu akan mati. Karena XNOR dan XOR itu adalah kebalikan dari rangkaian masing-masing tersebut. Nah, dari kesimpulan yang dapat kita simpulkan mengenai materi gerbang logika tersebut adalah bahwa gerbang logika merupakan elemen dasar dalam rangkaian elektronik digital yang digunakan untuk memproses informasi digital. Setiap gerbang logika memiliki input dan output yang berbeda dan bergantung pada aturan logika yang diterapkan pada gerbang tersebut. Nah, gerbang logika ini juga digunakan untuk memproses sinyal-sinyal digital ini dengan menggunakan aturan logika yang telah ditentukan. Dengan mengkombinasikan gerbang-gerbang logika yang berbeda, kita dapat membangun rangkaian elektronik yang dapat melakukan berbagai macam operasi logika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, gerbang logika juga merupakan dasar dari teknologi komputasi modern dan banyak digunakan dalam perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, pada setiap gerbang logika, input dan outputnya berbeda karena gerbang logika itu digunakan untuk memproses informasi digital. Input pada gerbang logika adalah sinyal digital yang dapat berupa 0 atau 1. Nah, pada sinyal digital 0 itu merupakan level rendah atau low, dan sinyal digital yang 1 yaitu merupakan level yang tinggi atau high. Sedangkan output pada gerbang logika juga merupakan sinyal digital yang dapat berupa 0 atau 1 dan bergantung pada nilai input dan aturan logika yang diterapkan pada gerbang tersebut. Maka dari itu, gerbang logika juga mempunyai tabel kebenaran dalam membuat multisim tersebut. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf atas suara saya yang kurang jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.